diambil dari Injil Markus. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama kita mendengar perjanjian antara Allah dan Nuh bersama semua makhluk hidup. Allah akan menyertai Nuh dan semua isi bumi, dan tentu saja dari pihak Nuh mesti ada kesetiaan. Salah satu aspek yang selalu ditekankan adalah pertobatan. Air bah adalah simbol pembersihan dosa, dan setelahnya Nuh dan semua keturunannya tidak boleh lagi melakukan dosa. Sedangkan dalam bacaan kedua, Santo Petrus menekankan bahwa air bah Nuh sekarang telah menjadi air pembaptisan yang menyelamatkan manusia, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini begitu banyak hal yang dapat mendatangkan cobaan bagi kita. Ketika cobaan-cobaan itu datang, kita harus dapat bersikap yang tepat dengan membuat pilihan yang tepat pula. Yesus dengan berbagai godaan yang dihadapi dan bagaimana ia membuat pilihan yang tepat dalam hidupnya, sebagaimana yang dikisahkan dalam perikop bacaan Injil hari ini. Sebelum Yesus memulai seluruh pelayanannya sebagai anak Allah, sesudah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh membawa Yesus ke padang gurun. Apa maksud Roh membawa Yesus ke padang gurun? Yaitu untuk memperlihatkan bahwa pelayanan Yesus ke depan tidaklah mudah. Ia akan menghadapi berbagai macam cobaan yang membuat ia harus memilih. Selama 40 hari lamanya, Yesus tinggal di padang gurun. Ia dilayani oleh malaikat-malaikat Allah. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di padang gurun tersebut Yesus juga menghadapi berbagai macam ancaman yang datang kepadanya, seperti ancaman binatang liar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan hidupnya. Lebih dari itu, Yesus juga menghadapi pencobaan yang datang dari iblis. Dalam Injil Matius dan Lukas lebih jelas dipaparkan tentang bagaimana iblis mencobai Yesus dengan menyuruh Yesus merubah batu untuk menjadi roti, menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah karena para malaikat pasti akan menatang Yesus sehingga ia tidak akan celaka, serta menawarkan kekuasaan kepada Yesus asalkan ia mau menyembah kepadanya. Yesus justru memilih untuk menolak semua permintaan dan tawaran dari iblis. Bahkan Yesus menegaskan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dihadapkan pada berbagai cobaan dalam hidup ini, terkadang kita tidak tahu atau bahkan tidak sanggup untuk menghadapinya. Tetapi biarlah kita dapat memilih apa yang terbaik dengan belajar dari Tuhan Yesus melalui perikop renungan saat ini. Dengan menunjukkan ketaatan kepada kehendak Allah
daripada sikap mengikuti keinginan iblis. Senantiasalah hidup dalam pertobatan dan mempercayai janji firman Tuhan daripada menerima tawaran iblis. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan Bapa Suci untuk kita pada masa Prapaskah ini ialah bertumbuh dalam iman yang teguh, pengharapan yang hidup, dan kasih yang penuh daya. Tuhan memberkati.